sobat pendengar, selamat datang di Daily Podcast kelompok 4. Kali ini bersama saya Tania Krista yang akan memandu obrolan santai tapi penuh makna. Tema kita kali ini adalah apa yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini melalui pengalaman dan juga pemahaman diri masing-masing. Hari ini tentu saja saya ditemani oleh rekan-rekan yang hebat, ada Mas Moko, Mas Samsul, Mas Ferdi, dan juga Mbak Tania Putri. Boleh mungkin perkenalan satu persatu dari Mas Moko terlebih dahulu, silakan Mas. Baik, makasih Mbak Krista. Halo teman-teman semua, nama saya Sujat Moko. Mungkin kemarin kita udah kenalan Halo ya. Mas Moko. Halo, Iya Mas. bertemu lagi. Jadi Bertemu karena lagi kita. permintaan penonton yang sangat banyak dari podcast kita Ya, yang betul. kemarin, makanya kita ingin Betul. adakan Mantap, podcast mantap. lagi. Iya ya. Betul Ya banget. sekian aja Mbak perkenalan dari saya. Makasih Mbak Krista. Oke, thank you Mas Moko. Kita Ya. lanjut ke Mas Syamsul, silakan. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman, ketemu lagi kita ya. Halo Mas Halo. Samsul. Yo, halo Mas Samsul, sehat Mas ya. Nah, seperti untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat, jadi saya Samsul Bahari, saya dari BPPTK Kalimantan Utara. Salam kenal. Ya, Mas. Halo. Mas, thank you. Next kita ada Mas Syarif Ferdiansyah, silakan. Halo semuanya, para pendengar yang sangat kami cintai. Kembali lagi dengan kita berlima. Saya Syarif Maufediansyah dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak. Halo semuanya. Halo Mas. Oke, yang terakhir ada Mbak Tania Putri. Silakan Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di Daily Podcast. Sebelumnya pasti udah kenal semuanya nih. Saya dari BPPTK Kalimantan Barat, Tania Putri Utami. Halo Mbak. Halo Halo Mas. Mbak, thank you. Oke, kita sekarang akan membahas tentang nasionalisme, tantangan kebangsaan, wawasan kebangsaan, nilai bela negara, sampai refleksi diri. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama, saya ingin tanya ke Mas Sujat Moko terlebih dahulu nih. Silakan Mbak. Iya, dari 4 hari ini, apa yang paling berkesan menurut Mas Moko? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi dari 4 hari ini kita belajar bersama nih, kalau saya jujur yang paling berkesan itu tentang materi nasionalisme ala kabur aja dulu. Mungkin awalnya kedengaran lucu, tapi kalau kita maknai secara mendalam, sebenarnya ini maknanya sangat dalam. Jadi kadang kita terbiasa menghindar dari masalah ataupun tanggung jawab. Padahal justru disitulah jiwa nasionalisme kita tuh diuji gitu loh. Saya sendiri belajar bahwa nasionalisme itu bukan hanya tentang simbol, tapi sikap sehari-hari, keberanian untuk menghadapi tantangan, keberanian untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada gitu sih Mbak. Oke, menarik sekali ya Mas Moko tadi Iya, mengangkat isu tentang yang lagi viral baru-baru ini di kalangan betul, generasi betul. muda. Oke, kalau gitu aku lanjut ke Mas Syamsul Bahri. Kalau dari Mas, bagaimana pandangannya tentang tantangan kebangsaan masa kini? Ya Mbak, terima kasih. Kalau bicara tentang kebangsaan ya jelas banyak Mbak ya. Globalisasi, arus informasi, bahkan disrupsi digital. Kita sering terhanyut dengan tren luar, tapi lupa dengan jati diri bangsa. Tantangan kita adalah bagaimana tetap adaptif tanpa kehilangan akar budaya Mbak. Jadi saya belajar 4 hari ini bahwa seperti kata Ibu Meli tadi yang keren itu, menjadi ASN itu tidak mudah. ASN punya peran penting menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya perubahan zaman Mbak. Itu dari saya Mbak. Oke, benar banget nih, masuk akal banget. Karena ASN itu bukan cuman sekedar jabatan atau sesimpel kerjaan aja ya, tapi kita punya Siap, banyak. Siap. Next kita ke Mas Syarif Muhammad Ferdiansyah. Bagaimana menurut Mas soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara nih Mas? Silakan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tania Krista. Dari 4 hari yang kita pelajari selama ini, bagi saya, wawasan kebangsaan itu adalah fondasi utama yang menopang setiap langkah kita dalam berbangsa dan bernegara. Tanpa wawasan itu,
kita akan mudah rapuh, goyah, bahkan terombang-ambing ketika menghadapi masalah yang kompleks. Seperti orang ini, banyak masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia sekarang. Maka dari itu nilai bela negara itu sering disalahpahami hanya sebatas kewajiban militer. Padahal sesungguhnya maknanya jauh lebih luas. Bela negara bahkan bisa kita wujudkan dalam hal-hal yang sederhana seperti disiplin dalam bekerja dengan integritas, bertanggung jawab, serta amanah dalam setiap tugas yang diberikan, serta melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Selanjutnya mungkin jadi ASN kita harus sadar kalau ASN seperti kita itu bisa menghidupkan nilai-nilai dalam pekerjaan sehari-hari. Dampaknya sangat luar biasa bagi bangsa dan negara. Mungkin itu Mbak. Keren Mas. Wih, Keren. mantap banget nih, betul nih. Kata Mas Syarif, bela negara bukan hanya sekedar angkat senjata, keren banget Betul nih. banget. Oke, lalu saya ingin dengar dari Mbak Tania Putri sebagai komunikator, apa yang bisa Mbak refleksikan? Monggo Mbak. Baik, Mbak Tania Krista, terima kasih atas waktunya. Setelah 4 hari kita belajar bersama ini, saya sebagai humas ya, terutama tertarik nih di istilah algoritma kebangsaan. Analoginya itu mirip sistem digital ya, yaitu input, proses, dan output. Nah, kalau dari inputnya sendiri aja, kayak generasi muda penuh hoax, mudah terprovokasi maksudnya ya, dan kebencian, maka outputnya juga sudah tidak dipastikan bisa merusak bangsa. Jadi algoritma kebangsaan harus diprogram dengan nilai yang positif, yaitu rasa nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air. Dan peran kita tentunya sebagai ASN maupun masyarakat adalah memastikan bahwa algoritma itu tetap berjalan sehat. Kayak gitu Mbak Tania Krista. Oke, luar biasa sekali Mantap. nih. Betul banget. Sebelum kita tutup, saya ingin semua rekan-rekan berbagi singkat tentang what we can do to make PU better and stronger. Kita mulai dari Mas Moko kali ya. Silakan Boleh. Mas. Boleh. Jadi apa yang bisa kita buat untuk menjadikan PU lebih baik dan lebih kuat ya Mbak ya, pada intinya seperti itu Betul. kan. Kalau dari saya seperti yang saya bicarakan kemarin pada podcast sebelumnya, saya tetap akan membuat PU lebih baik dan lebih kuat dari sisi teknologi Mbak. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Sebagai contohnya kita harus memanfaatkan juga aplikasi-aplikasi yang berbasis real time, data real time. Jadi kita tuh kalau misalnya akan memantau proyek atau apa gitu, bisa aja nih dari mana aja, nggak perlu kita jalan jauh. Jadi itu bisa menghemat biaya, bisa menghemat waktu, seperti itu Mbak. Oke, Terima lagi-lagi kasih. digitalisasi ya Mas Mantap, ya. betul banget, Mas. Betul. Keren. Next, Mas Syamsul Bahri, silakan Mas tanggapannya. Kalau menurut saya Mbak itu kolaborasi lintas bidang ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah kolaborasi kita sudah bagus, tapi lebih harus dikuatkan karena pembangunan tidak bisa jalan sendiri-sendiri dong. Jadi apalagi di tengah Betul, esensial. Betul Itu dari Mas. saya. Siap Mbak. Oke, Betul, dari betul Mas banget Syamsul itu. berarti lebih menekankan nilai kolaboratif ya dari Yap. berakhlak gitu. Siap, Next, Mbak. Mas Ferdi, Oh, silakan giliran Mas. saya, oke. Oh iya dong. Agar menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum itu menjadi lebih baik dan lebih kuat, bagi saya visi data dan perencanaan jangka panjang itu harus jadi prioritas yang pertama. Dengan data yang akurat, kita bisa menyusun langkah yang tertata dan lebih tepat. Sedangkan perencanaan jangka panjang bisa memastikan pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tapi menjawab kebutuhan hari esok selanjutnya. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh daerah. Jadi kedua hal itu kalau konsisten dijalankan, maka Kementerian PU akan semakin kuat, tangguh, dan dipercaya oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
Mungkin keren banget. seperti itu, mantap. Mbak. Keren banget. Oke, nah, last but not least kita ada Mbak Tania Putri. Silakan tanggapannya, Mbak. Baik, terima kasih. Kalau dari saya tentu saja komunikasi publik yang efektif supaya informasi tersampaikan dengan baik, supaya masyarakat paham, percaya dan ikut mendukung pembangunan. Gitu. Oke, Wah, betul mantap, banget. luar biasa Mantap, banget mantap. nih. Keren. Refleksi dari teman-teman benar-benar membuka mata kita semua ya. Dari nasionalisme, tantangan kebangsaan, algoritma kebangsaan, sampai langkah nyata memperkuat Kementerian PU. Semoga ini jadi pengingat bahwa peran kecil kita jika dilakukan bersama-sama bisa berdampak besar untuk bangsa. Amin. Amin, amin, Oke, amin. nggak kerasa Amin. nih kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih Cepet banget nih ya, Mbak untuk ya. Mas. Oh. Iya, Iya. iya. Gak kerasa. Terima kasih untuk Mas Moko, Kurang, Mas kurang. Syamsul, Mas Siap. Syarif, Iya. dan Mbak Tania Siap. Putri. Thank you Mbak Krista. Semoga nanti diundang lagi ya, Mbak ya. Di Amin. podcast selanjutnya. Oke, saya Tania Krista pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa dengerin juga podcast kita yang sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sebelum closing, kita Apa tuh? bersama-sama melakukan slogan dulu nih. Kayak Oh, ada Oke. slogan. Sebelumnya Oke. ada slogan ya, Mbak? Apa ciri tuh? khas kita nih. Ciri khas kita ya. Ya, Kelompok nanti- 4. Betul, Iya, betul, nanti betul. aku akan hitung mundur 3 2 1 kita Ah. sama-sama menggaungkan bangkit PU-ku, Ah. jayalah bangsaku. Bisa ya? Oh Rekan-rekan. iya, betul, betul, betul. Kok bisa? Bangkit PU-ku, Ya. jayalah bangsaku. Oke. Oke, ya. Kita hitung mundur ya. 3 Oke, Mbak. 2 1. 1. Bangkit PU-ku, jayalah Jayalah bangsaku. bangsaku. Yeay. Keren banget. Terima kasih semua. Mantap. Thank you Sama-sama. Mbak. Mantap, Thank you mantap, semuanya. mantap. Mau Ayo dijebak semuanya. nih, dadah. Oke, aplaus dulu, aplaus. Dadah. Dadah. Terima kasih semua. Sampai jumpa.